Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, PSSI ungkap kontrak STY, soal klausul dan poin sudah beres. Publik Korea tak mau satu grup dengan Timnas di putaran ketiga. Dua pemain putri keturunan akui butuh waktu adaptasi di Timnas. Kings Raven akan jalani sumpah WNI dalam waktu dekat. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Nama Mirza Firdjatullah semakin banyak dibicarakan usai kiprahnya bersama Timnas Indonesia di Piala AFF U16 kian bersinar. Disaksikan ribuan pasang mata yang hadir langsung di tribun, Timnas Indonesia U16 berhasil mengalahkan Filipina dengan skor meyakinkan. 3 gol bersarang di gawang The Ascals, di mana satu dicetak oleh Evandra Florasta, sementara 2 lainnya oleh Mirza Firdjatullah. Pemain Bayangkara presisi itu seolah menjadi kartu as bagi Nova Arianto. Kehadiran Mirza di babak kedua membuat lini depan Timnas Indonesia semakin tajam. Tak hanya mencetak brace yang membuat Indonesia menang meyakinkan, tetapi selebrasi ala Cristiano Ronaldo yang ia lakukan setiap selesai mencetak gol juga begitu menarik perhatian. Peran krusial Mirza mampu mencairkan permainan Timnas Indonesia U16. Ia juga tampil impresif pada pertandingan menghadapi Singapura di laga perdana beberapa hari lalu. Pemain Dewa United itu dikadang-kadang menjadi andalan Sintayong di masa depan nanti. Tentu Mirza Firdjatullah masih perlu banyak belajar dan meningkatkan kualitas agar tetap konsisten. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menyebut pelatih Timnas Indonesia Sintayong sudah sepakat dengan klausul dan poin-poin di kontrak baru sebagai juru taktik tim Garuda. Menurut Arya, tanda tangan hitam di atas putih untuk kontrak STY itu hanya tinggal menunggu waktu saja. Dia mengatakan saat Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan untuk perpanjang kontrak STY, maka prosesnya pun sudah berjalan. Soal Sintayong yang belum menandatangani kontrak baru sejauh ini, Arya menyebut bahwa itu karena yang bersangkutan masih di Korea Selatan. Selain itu, Sintayong pun juga tengah sakit. Sementara mengenai laporan yang menyebut STY juga diminati oleh Federasi Sepak Bola Korea untuk menukangi kembali Korea Selatan, Arya ogah membahasnya panjang lebar. Pasalnya isu itu tak muncul langsung dari Federasi Korea Selatan. Seperti diketahui, raksasa Asia Korea Selatan memang berpotensi bertemu dengan Timnas Indonesia pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Beberapa waktu lalu pelatih Timnas Indonesia Sintayong berharap bisa bertemu Korea Selatan yang merupakan penghuni pot pertama. Sin menuturkan dia lebih banyak mengetahui kekuatan dari tim yang pernah diasuhnya, begitu juga dengan pemainnya saat ini, ia memahaminya. Namun demikian, publik Korea Selatan tidak ingin bertemu dengan Timnas Indonesia di ronde ketiga nanti karena faktor STY yang sangat paham kelemahan dan kelebihan para pemain Korea Selatan, sehingga publik Korea tidak ingin satu grup dengan Indonesia. Bunyi laporan dari media Korea Selatan, News One. Beberapa waktu lalu juga ketika Piala Asia U23, Timnas Indonesia juga mampu mengatasi Korea Selatan meskipun menang melalui adu tos-tosan. Setidaknya dalam waktu normal, Indonesia bisa mengimbangi Korea Selatan. Diketahui saat ini Coach Nova Arianto tengah memimpin Timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2024 di Solo, dan sejauh ini Garuda Muda masih sempurna. Ya, Nova bahkan memainkan susunan pemain yang sedikit berbeda ketika Timnas Indonesia U16 melawan Singapura dan Filipina. Tujuannya untuk memburu pemain terbaik demi kualifikasi Piala Asia U17 2025 nanti. Nova Arianto seolah sambil menyelam minum air. Ia mencari pemain Piala AFF U16 2024 untuk kualifikasi Piala Asia U17 2025. Kualifikasi Piala Asia level usia tersebut akan berlangsung pada 19 hingga 27 Oktober mendatang, di mana Timnas Indonesia U17 masuk di grup B bersama tuan rumah Kuwait, Australia, dan Kepulauan Mariana Utara.
Nova mengatakan bahwa untuk menuju ke level Asia, ia ingin membawa talenta terbaiknya dari ajang AFF ini. Jadi untuk menuju ke sana, kita harus mencari pemain-pemain yang bisa kita bawa di sana, siapa yang enggak. Tapi kalau kita coba di pertandingan, kita tidak bisa tahu kualitas pemain tersebut, ujar Nova. PSSI memastikan pemain keturunan kelahiran Belanda Jens Schreven akan menjalani pengambilan sumpah kewarganegaraan dalam waktu dekat ini. Kendati begitu, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga belum bisa memastikan tanggal pasti agenda sumpah Jens Schreven sebelum yang bersangkutan tiba di Jakarta. Pada awal Juni lalu, naturalisasi Jens Schreven sudah disetujui dengan satu pemain keturunan lainnya, yakni Kelvin Verdong. Kelvin Verdong bahkan sudah menjalani debut bersama Timnas Indonesia. Sementara itu diketahui, Jens Schreven masuk dalam daftar 33 pemain yang dipanggil ke pemusatan latihan Timnas Indonesia U19 di Jakarta untuk menatam ASEAN Cup U19 2024. Ajang tersebut akan berlangsung pada 17 hingga 29 Juli mendatang di Surabaya, Jawa Timur. Jika dalam waktu dekat Jens Schreven akan menyandang status WNI, kemungkinan besar ia akan ikut turun di ASEAN Cup U19 nanti. Kini menarik untuk dinantikan. Kabar mengejutkan datang dari pemain keturunan Indonesia Justin Matthew yang menghebohkan pecinta sepak bola tanah air lewat postingan terbarunya di Instagram. Pemain Noah LC itu seakan memberikan sinyal seolah akan segera membela Timnas Indonesia. Dalam unggahan Matthew di akun @jgym, pada Selasa 26 Juni kemarin, ia memperlihatkan emotikon bendera Belanda dan Indonesia. Menariknya, di antara dua bendera kebangsaan tersebut ada arah panah dari bendera Belanda ke Indonesia. Tentu seakan hal itu memberikan kode Matthew akan melepaskan status kewarganegaraan Belanda dan pindah menjadi warga negara Indonesia. Matthew sendiri merupakan pemain berusia 28 tahun yang lama menimba ilmu sepak bola di Belanda dan baru mencoba kompetisi baru di divisi utama Armenia bersama Noah LC sejak musim panas 2023. Ia juga merupakan pemain serba bisa yang pernah menjuarai divisi kedua Liga Belanda 2014 bersama Willem II Tilburg. Namun belum diketahui secara pasti apa maksud dari unggahan Matthew. Jadi menarik tentunya untuk melihat apa maksud dari kode Matthew tersebut. Pada Selasa 25 Juni kemarin, pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki memanggil 27 daftar nama pemain guna menjalani pemusatan latihan di Jakarta. Satoru Mochizuki juga turut memanggil dua nama pemain keturunan ke dalam skuad Garuda Pertiwi, yakni Noah Leotomo dan Estela Laupati. Usai menjalani TC, Noah Leotomo yang kini bermain di KRC Genk di Liga Belgia dan juga Estela Laupati yang berkarir bersama SC Telstar di Liga Belanda mengakui memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan iklim dan cuaca tropis di Indonesia. Keduanya mengakui bahwa hal yang cukup menjadi permasalahan saat menjalani pemusatan latihan adalah faktor cuaca di Indonesia yang cukup berbeda dengan di Eropa. Lebih lanjut, Estela juga mengaku akan belajar untuk berkomunikasi dengan rekan-rekannya di Timnas Indonesia. Hal ini tentunya cukup penting mengingat komunikasi adalah hal penting dalam dunia sepak bola. Gelandang muda Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand belakangan santer diisukan bakal menemui pelabuhan baru di Liga Inggris. Dia dikadang-kadang berpotensi direkrut oleh Oxford United, klub milik dua pengusaha Indonesia Erick Thohir dan Anindya Bakri. Jika benar terjadi, Marcelino bisa berduet dengan pemain jebolan Liverpool Max Waldman. Ini tentu menjadi kesempatan emas bagi ex-penggawa Persebaya Surabaya itu dalam mengembangkan karirnya. Waldman diyakini bisa menjadi mentor yang baik bagi Marcelino jika keduanya bersua di Oxford United. Terlebih, keduanya juga sama-sama punya tugas menyerang di lapangan. Selain itu, saat ini Oxford United juga berhasil promosi ke kasta kedua Liga Inggris Championship di musim depan. Artinya Marcelino juga berpotensi menghadapi lawan-lawan yang lebih berat. Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari kedua belah pihak, sehingga menarik untuk dinanti di manakah sang wonderkid Timnas ini akan melanjutkan karir abroadnya.